Benda yang dicari suhu. Ryuko si cakar tajam. Ogin si mata elang. Mari si kelas berat. Kami bertiga geng kalajengking merah Saitama. Leader, jangan lakukan ini di depan orang banyak ya. Iya, aku malu sekali. Bicara apa kalian ini? Ini kan keren sekali. Coba lihat, semua orang ketakutan melihat aksi sangar kita. Mereka gemetar. Kelihatannya tidak begitu. Sepertinya malah melecehkan kita. Diam. Memangnya kalian tidak punya harga diri sebagai anggota geng kalajengking merah Saitama, ha? Lalu kenapa hari ini kita harus berkumpul di depan gerbang pas jam pulang sekolah? Itu dia. Sebenarnya begini, pagi tadi temanku menjatuhkan benda saat berangkat sekolah. Dia baru menyadarinya setelah sampai di pintu gerbang. Terus, hari ini kita akan mencari benda yang jatuh itu. Berarti sekarang kita harus mencarinya di sekitar gerbang. Tidak, di sekitar sini sudah aku cari. Sejak kapan kau ada di sini? Lalu saja kau muncul, bocah. dari mana munculnya? Cari apa sih, Zu? Benda jatuh itu benda apa? Handphone, begitu katanya. Handphone? Tapi temannya leader itu seleranya payah juga ya. Masa di strapnya ada gantungan macan menguap, malaikat kucing, setan merah, ada teko anjing. Payah. Monyet kacamata, babi pink, lalu apa lagi ya? Topeng Yotoko dan hanya. Iya benar, kampungan sekali ya. Pasti beli handphonenya saja tidak mampu, paling cuma dibeli sama orang. Pasti begitu. Itu tidak benar. Untuk bisa beli handphone itu menabungnya sudah susah payah tahu. Setelah berbulan-bulan menyisihkan uang saku, akhirnya berhasil ku beli juga. Berhasil. Aku beli juga. Akhirnya berhasil terbeli juga. Temanku bilang begitu. Temanku loh. Aduh, kupikir Su yang beli handphone jadi gincu kan. Yang benar itu Rancu. Tapi kalau dipikir-pikir, mana mungkin leader beli handphone kan? Benar-benar, karena hukuman neraka akan menanti. Jadi kalian seingin itu punya handphone lalu ditelepon cowok? Ingin. Zaman sekarang susah kalau tidak punya handphone. Begitu ya, aku mengerti perasaan kalian. Sesuka kalian saja. Akan tetapi, jurus ketiadaan maut kalajengking merah harus ditimpakan dulu kepada kalian. Kalian harus merasakannya. Jika leader ternyata punya handphone, berarti Dia harus diberi hukuman 2 kali lipat dari kita. dan dia seorang leader. Tanggung jawabnya lebih besar. Sudah aku bilang, itu handphone milik teman. Ngomong-ngomong, dari tadi kalian cari di mana sih? Di mesin otomat, di balik tembok, di tiang listrik. Itu kan benda jatuh, carinya di bawah dong. Wajarnya sih memang begitu. Tapi zaman sekarang ini, orang malas untuk menyerahkan benda jatuh ke pos polisi. Jadi mereka melemparnya ke tiang listrik atau ke balik tembok pagar rumah orang lain. Iya kan? Oh, begitu ya. Maaf kalau begitu. Tidak apa-apa, yang penting kau mau mengerti. Kamu cari di mana sih? Jangan malah cari uang kembalian yang lupa diambil. Tidak, siapa tahu handphonenya dimasukkan ke dalam sini. Tidak bakal muat. Oh iya, bagaimana kalau lapor polisi saja? Aku malas lapor polisi segala. Temanku yang bilang begitu. Lebih baik laporkan saja, leader. Tidak perlu sampai sejauh itu kan? Tapi bagaimana kalau sampai ditemukan orang aneh? Kalau ditemukan orang aneh terus bagaimana? Pasti akan dipakai sepuas-puasnya. Dipakai untuk menelpon ke luar negeri. Ke luar negeri. Dan yang paling seram kalau dipakai untuk kejahatan. Kejahatan itu. Untuk menjepit jari, cepat serahkan hartamu. Kamu tidak usah dikasih bayaran seram. Tapi leader, sebaiknya memang harus dilaporkan saja ke kantor polisi. Begitu. Juga ke operator telepon. Baiklah, aku pergi dulu. Leader, Kenapa? yang harus melaporkan pemiliknya. Makanya aku akan... Aku. Aku akan memberitahu temanku itu. Rupanya Su tahu di mana teman itu berada. Iya. Lagi pula siapa sebenarnya teman itu? Kenapa dia tidak ikut mencari bersama kita? Berisik.
Teman ya teman. Kalian tidak pernah bertemu dengannya. Padahal sudah ditelepon selama ini, tapi deringnya tidak terdengar juga. Apa rumah teman leader itu masih jauh? Ngomong-ngomong, kita semakin mendekati rumah leader. Oh, soalnya temanku itu tinggal di dekat rumahku. Kalau rumahnya dekat, pasti pernah bertemu kami dong. Oh, sekolahnya berbeda dengan kita. Bisa saja kan begitu? Ada apa? Hah? Suara itu jangan-jangan handphone. Dari rumah Suhu. Mana? Weh, handphonenya ketemu. Hah? Ada ya? Halo kura-kura menyambung. Ini. Ini dia. Tidak salah lagi, ini punyaku. Punya temanku. Kenapa jatuh di rumah leader ya? Pasti terjatuh saat dia datang menjemput tadi pagi. Menjemput, bukannya katanya sekolahnya beda. Kenapa jatuhnya di tempat seperti ini? Itu karena... Oh iya, tadi pagi waktu mau berangkat sekolah. Wah, lucunya. Kucing manis. Tunggu dulu, kucing manis. Bukan, kamu tidak punya handphone kan? Pasti temanku cuma selalu menelpon dari telepon umum. Ya, halo. Ibunda, ini Ryuko. Iya, aku sedikit bilang. Teman sekelasku datang bermain, Bu. Ya, tidak sampai malam kok. Baiklah.